awalnya kami satu kelas mendapat tugas dari Bapak dosen untuk observasi kekelurahan. Nah, observasi kekelurahan dengan berbagai tema. Nah, kelompok kami ini mendapatkan tema implementasi hak dan kewajiban warga negara. Nah, tentu saja kami memilih salah satu kelurahan di sini, ya kami memilih kelurahan Karanganyar. Nah, tujuan observasi ini untuk apa? Nah, kita itu seperti disuruh untuk istilahnya terjun langsung ke masyarakat, bagaimana mengetahui implementasi hak dan kewajiban tersebut itu. Nah, ini kan untuk istilahnya tidak bisa mewakili seluruh Indonesia, namun kita hanya disuruh sampel saja. Ya. Sampelnya kami pilih di sini di Kelurahan Karanganyar sebagai kita agar tahu bagaimana implementasi secara langsungnya. Nah, terus bagaimana misalnya terjadi suatu penyelewengan hak atau kewajiban yang seharusnya tidak dilakukan di sini, dan bagaimana pihak kelurahan itu melakukan sebuah tindakan seperti itu. Jadi tujuan dan maksud kita itu lebih di situ agar kita belajar secara langsung, tidak secara teori saja. Misalnya kita berdiskusi di kelas, sering terjadi pelanggaran seperti intimidasi agama. Nah, tapi kan kita tidak tahu secara langsung, ya mungkin ibu nanti bisa bercerita misalnya ada penyalahgunaan atau pelanggaran hak dan kewajiban tersebut sebagai suatu referensi untuk kita, dan kita bisa tahu secara langsung yang terjadi di kelurahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ibu, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusa Syarofah. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan terkait hak dan kewajiban yang ada di masyarakat Kelurahan Karanganyar. Nah, apakah implementasi hak dan kewajiban masyarakat di Karanganyar itu sudah berjalan dengan baik apa belum gitu Bu? Apabila belum berjalan dengan baik, kendalanya itu apa saja seperti itu? Terima kasih. Ini menyangkut mata kuliah PPKN ya. Hak dan kewajiban warga masyarakat di wilayah Kelurahan Karanganyar. Tentunya hak-haknya kan sudah tahu semua ya. Hak sebagai warga masyarakat, hak hidup, hak bermasyarakat, hak bergembira, hak rasa senangnya dan sebagainya, itu hak mereka. Terus kewajibannya apa sebagai warga masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat tentunya mungkin dari adik-adik juga sudah mengalami dan merasakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat itu mestinya kalau di setiap masyarakat kalau di sini hak-hak mereka tentunya selalu didapatkan dari hak untuk bisa menikmati hidup dengan nyaman, dengan bersih, dengan sehat dan sebagainya. Tentunya kewajibannya juga apa? Kalau mereka ingin bersih, kewajiban mereka harus melaksanakan kerja bakti gotong royong, harus hadir, harus ikut. Kamu punya hak, tapi kamu juga harus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu seperti itu. Jadi melalui Pak RT, Pak RW yang untuk masalah kesehatan, misalkan aku harus punya hak hidup sehat, berarti harus melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, melaksanakan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh, karena kita di pemerintahan kan kita ada ke bawah ada RT, ada RW. Di bawah itu yang tugasnya melaksanakan program dari pemerintah Kota Semarang, di mana kalau memang di Kota Semarang masalah kesehatan harus melaksanakan kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, juga ada kegiatan yang namanya posyandu, ada di mana ada posbindu, di mana di situ kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk berolahraga, untuk biar sehat, pemeriksaan kesehatan, itu salah satunya. Terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan saya pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang diambil untuk memastikan bahwa warga di Kelurahan Karanganyar ini sadar akan hak dan kewajiban mereka. Agar kita mengetahui apakah warga kami melaksanakan kewajibannya atau tidak, tentunya kita akan coba dulu ke bawah. Kan ada informasi, kita punya grup di
situ RT RW melakukan kerja bakti atau apa kan kadang ada kerja bakti yang perintah sebabnya memang ada anjuran dari kita sesuai dari pemerintah kota, ada kerja bakti serentak, kita turun, kita pantau mana RT yang tidak melaksanakan dan mana yang melaksanakan. Tentunya itu menjadi catatan kami apabila tidak ada warga yang tidak melaksanakan. Namun untuk larangannya, alhamdulillah warga kami kan tidak terlalu banyak ya, hanya ada 3 RW. Dan untuk sejauh ini RT RW sudah melaksanakan yang namanya apa ya? Bukan kita tidak perintah ya, jadi kayak himbauan apapun atau perintah ya memang kayak perintah ya, maksudnya pemerintah Kota Semarang memberikan karena dengan adanya pandemi, dengan adanya ini cuaca panas, adanya kekeringan dan sebagainya, itu kan ada himbauan-himbauan yang kita berikan kepada warga masyarakat. Sejauh ini apakah masyarakat mau mengikuti himbauan itu kan seperti itu. Nah di situ kita akan melaksanakan kan tidak hanya kita begitu saja lepas gitu, tapi kita ada koordinasi dan komunikasi tentunya, bahkan ada yang namanya kita memberikan informasi, tidak hanya sekedar informasi tapi ada laporan balik, jadi kita kirimkan form dan itu kita harus kita tarik kembali, maksudnya segera melaporkan apabila di situ ada kejadian yang sakit adakah yang mereka melakukan apa, kalau yang musim panas kebakaran, ada yang namanya kekeringan, itu kita selalu melaksanakan koordinasi dengan cara kita turun ke bawah dan perangkat kelurahan kita akan masuk di wilayah kita bagi dengan masing-masing RW, kita pegawainya ada yang di wilayah ini memantau tugas-tugas yang diberikan dari kami. Maksudnya bukan tugas ya, kayak informasi himbauan apakah mereka melaksanakan, apakah mereka mengabaikan, itu tentunya dari itu. Itu tidak hanya masalah yang besar seperti kekeringan, kebakaran dan sebagainya, bahkan kita sampai yang kecil-kecil pun, kita yang stunting, kita yang ibu hamil, ada lagi yang sakit TB, itu dari kita itu memberikan pelayanan yang segitunya. Mereka bisa menuntut haknya, tapi mereka juga harus melaksanakan kewajibannya kan memang kita tidak langsung kewajiban warga satu-satu, tapi melalui RT RW yang seperti itu. Jadi kita melalui RT RW, apakah kamu dengan himbauan ini melaksanakan apa tidak. Kemarin kita melaksanakan PJN tahu enggak, pemberantasan sarang nyamuk, jentik ya, pemberantasan jentik nyamuk itu kita juga melaksanakan itu. Kita punya program PJN itu setiap 1 minggu sekali. Warga harus melaksanakan, harus menjentik rumahnya. Setiap rumah harus dijentik. Apabila terjadi banyak jentik di situ, berarti mereka kurang memperhatikan. Harus ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Apakah ada kegiatan khusus untuk melibatkan generasi muda dalam pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Terima kasih pada siapa dan dia kaitannya dengan apakah ada kegiatan khusus untuk yang dilakukan remaja generasi di wilayah Karanganyar. Dari kegiatan-kegiatan terkhusus atau untuk generasi pemuda atau wilayah Karanganyar yang terlaksana itu adalah posbindi. Kemudian juga ada Karang Taruna dalam bentuk pembinaan. Kemudian ada paguyuban ataupun kelompok sepak bola yang juga diberikan hak sepenuhnya dari Kelurahan Karanganyar dalam hal untuk mengembangkan
melakukan pembinaan melalui bidang Karang Taruna, ya, baik tingkat RT, RW, bahkan juga tingkat kelurahan. Di mana Karang Taruna itu selalu kita libatkan dalam segala hal kegiatan yang mencakup baik dari RT RW sampai ke kelurahan. Itu. Kemudian hak-haknya daripada mereka adalah mendapatkan pelayanan dari kelurahan, baik dari fasilitas dalam tempat mungkin, kemudian pelayanan dalam bentuk mungkin administrasi berupa laporan dari dirinya. Kemudian kewajibannya dari mereka adalah mengembangkan ilmunya, kemampuannya untuk bisa diajak bekerja sama dengan baik dari pihak kelurahan, masyarakat, bahkan mungkin untuk melakukan pembinaan pegawainya, agar regulasi itu tidak tertuju pada pemuda, tetapi pegawainya juga bisa dilakukan kegiatan. Organisasi yang ada di Karanganyar selain Karang Taruna itu juga ada organisasi keagamaan yang juga sudah berjalan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kelurahan. Dan hal kegiatan bidang keagamaan ada banser, ada ansor dan semuanya. Oh Pak, di sini saya izin bertanya ya, Bu dan Pak, untuk contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di masyarakat Karanganyar ini itu yang kerap terjadi atau mungkin dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari masyarakat yang sering atau mungkin tanpa disadari itu adalah pelanggaran tidak tertibnya membayar pajak, seperti pajak kendaraan roda 2, mobil, bahkan pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu adalah hal yang sering terjadi di masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut kita sebagai pemerintah berkewajiban, yaitu pertama adalah mengingatkan, kedua dengan memberi surat edaran resmi dari pajak, dinas pajak, yang mempunyai kewajiban kita menyampaikannya, menyalurkan, bahkan memberikan secara langsung kepada masyarakat, yang mana notabene ini adalah kewajiban dari masyarakat untuk membayar pajak. Kemudian pelanggaran tentang kaitannya penganiayaan dan sebagainya di wilayah Karanganyar sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan istilahnya nihil, aman atau nihil. Bila mana ada suatu pelanggaran tentang penganiayaan masyarakat dan sebagainya, utama yang kita lakukan adalah duduk bersama antar masyarakat, tokoh agama, mungkin tokoh masyarakat, dan komponen-komponen kelurahan yang ada. Kita kumpulkan duduk bersama dalam hal menyelesaikan perkara yang terjadi. Bila mana perkara ini bisa diatasi dalam lingkup terkecil, contoh mungkin lingkup RT, bisa diselesaikan cukup di lingkup RT. Bila tidak bisa RT, maka ke jenjang satu lagi tingkat RW, ya. Bila tidak bisa selesai lagi, naik ke satu jenjang lagi pihak kelurahan. Bila mana di pihak kelurahan ini selesai, tertuang dalam bentuk adalah surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu sebagai pegangan masyarakat atau warga atau orang-orang yang melakukan dikatakan melakukan pelanggaran yang ditanyakan dalam penganiayaan dan sebagainya, ya. Dari sekian pelanggaran untuk penganiayaan, alhamdulillah di wilayah Karanganyar ini masih dalam keadaan sirih ataupun nihil, ya. Itu semua berkat kerjasama antara pemerintahan kelurahan,
bersama RT, RW, dan tokoh masyarakat dalam hal setiap kali kita melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada warga, itu selalu kita utamakan depannya adalah menjalin kerukunan bersama. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Sana. Di sini saya ingin bertanya untuk menindaklanjuti pertanyaan Mbak Nina tadi terkait dengan implementasi hak dan kewajiban di masyarakat ini. Pertanyaan saya itu apakah ada faktor penghambat dalam pengimplementasian hak dan kewajiban masyarakat di Kelurahan Karangan ini? Ini apakah ada yang menghambat? Tentunya ini masyarakat yang berbeda ya. So, kita mau melaksanakan kegiatan yang baik, tentunya buat kok menghambat kalau sejauh ini di masyarakat di wilayah kami tidak ada masyarakat yang atau warga yang sengaja menghambat kita mau melaksanakan implementasikan kegiatan-kegiatan ataupun program-program pemerintah apa saja untuk warga, karena ini kan semuanya untuk kebaikan. Tentu saja pemerintah tidak akan membuat masyarakat yang sakit, masyarakat yang bagaimana kan enggak. Tapi saya yakin kalau program-program kami tentunya untuk kesejahteraan semua masyarakat bisa menikmati, bisa sehat bersama, dan sejauh ini tidak ada yang menghambat apabila kita akan melaksanakan program atau kegiatan apapun ya. Masih ada yang bertanya? Sebenarnya tadi kan Ibu sudah menjawab bahwasannya di Kelurahan Karanganyar ini baik-baik saja ya Bu. Nah, saya ingin nanya, ini semisal di kelurahan itu memiliki program untuk masyarakat di desa Karanganyar, kemudian ada beberapa orang atau oknum itu kayak pemberontak dan tidak setuju dengan adanya program tersebut. Nah, tindakan dari pemerintah desa itu apa Bu? Ya, terima kasih. Pemerintah ini program yang apik, tapi kok seumpama kok ada pemberontak. Iya, upaya kelurahan itu kan gitu ya. Apa upaya kelurahan? Ya, kalau pemberontak ini kan. Tentunya langkah kami yang pertama itu kan kita ada namanya pemerintah kita kan ada kelurahan, ada RT. Yang pertama kita lakukan mencari tahu. Jadi kita harus melaksanakan koordinasi. Kita melakukan koordinasi, kita melakukan ya seperti yang adik-adik laksanakan. Kita juga observasi ke bawah, kita lakukan, kita melakukan tindakan turun ke bawah. Kita bersama Babinsa, Babin Kamtipmas yang tugasnya adalah mengamankan wilayah. Jadi setiap katakan kok di sini mau ada pemberontak, katakan seperti itu, tentunya kita di situ ada RT dan ada RW. Pemberontak itu kan berasal dari satu kelompok atau satu wilayah. Di situ untuk ada pemberontak itu di RT 1 kan. Kita tanya dulu Pak RT, Pak RT bisa minta waktunya, kita komunikasi. Pak RT kenal dengan si A, si B, menurut informasi si A, si B 5 orang itu kok akan melakukan ini. Kita komunikasi, kita ada apa, kira-kira apa, maunya apa dia itu kok sampai seperti itu, kita cari. Kita dari kelurahan akan mencari penyebabnya apa sampai dia mau melakukan itu, dan akhirnya nanti Pak Babinsa, Babin Kamtipmas akan turun setelah mencari tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi diajak duduk bersama tadi yang disampaikan Pak Babin, kita cari karena kita tahu di situ akan ada pembunuhan. Kita duduk bersama, kita bermusyawarah untuk mencari penyelesaian, kita mencari solusi ada apa kok seperti itu. Oh di ya nanti tentunya langkah kita seperti itu. Kita selalu mengadakan komunikasi, koordinasi, ya kita selalu melakukan. Tentunya kita yang tidak pernah kita tinggalkan setiap kali melakukan program-program kegiatan. Pertama, satu
harus koordinasi, harus berkomunikasi, harus bagaimana kita bisa mengatasi masalah dengan bermusyawarah. Apabila itu akan terjadi permasalahan di wilayah kita, tentunya kalau memang kita sudah tahu siapa itu, kita tidak langsung si A itu dipanggil kita melalui Pak RT. Jadi bisa tidak mengatasi di bawah, bisa tidak menanyakan ke bawah. Kalau Pak RT, Pak RW sudah melaporkan kita tidak bisa itu, yaitu seperti ini. Baru ke kita, tindakan kita mampu tidak Pak Babin? Kok itu pemberontaknya kuat-kuat gini-gini? Pak Babin turun, Pak Babin tidak mampu, polsek turun, seperti itu. Jadi tindakan kita dari bawah sampai ke atas itu tugas kami untuk melakukan apabila terjadi pemberontakan dan sebagainya di wilayah. Itu ada yang lain atau juga jawaban dari pertanyaan teman-teman. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir sekaligus saya sebenarnya saya ingin bertanya, saya ingin seperti mengulas. Dan di sini saya ingin bertanya sekaligus mengulas mengenai hak dan kewajiban. Ini yang saya tanyakan yang termasuk ke dalam 5 sila Pancasila. Nah, kalau kita lihat hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila pertama, itu tuh kan berkaitan bunyinya itu ketuhanan yang maha esa. Nah, mungkin di sini di Kelurahan Karanganyar ada yang tidak beragama Islam atau ada ya. Nah, mungkin dari perbedaan agama itu apakah fenomenanya ya? Apakah ada suatu permasalahan misalnya minoritas di sini itu pernah dikucilkan, kalau tidak diajak kegiatan kalau duduk rasa gitu ya. itu untuk yang sila pertama itu. Untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berhak mendapat keadilan di mata hukum dan berhak mendapat kehidupan yang layak. Nah, di sini saya ingin bertanya apakah di sini itu misalnya kalau tadi kan Pak Amal menjelaskan kayak contohnya itu kalau misalnya apa jadi penganiayaan, mungkin saya tidak sampai ke penganiayaan. Mungkin saya pernah mendengar itu berita di TV seperti tetangga itu karena tidak suka dengan tetangganya itu melempar hajat atau kotoran ke tetangganya, ke temboknya. Apakah di sini juga pernah seperti itu? Seperti konflik misalnya antar tetangga gitu loh Bu. Kan itu seperti kemanusiaan tidak beradab dan seperti itu. Dan yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, apakah dari pihak kelurahan di sini pernah mengadakan kegiatan misalnya upacara untuk persatuan Indonesia atau melakukan pada saat Agustusan melakukan suatu kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air untuk Indonesia ini. Terus yang keempat untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dibimbing oleh Dewan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di Kelurahan Karanganyar ini ada 3 RW. Nah, untuk pemantauan dari segi berhak mengeluarkan pendapat serta berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Nah, sebentar lagi kan kita mau pemilihan umum pemilihan presiden. Mungkin untuk kontrol mengetahui bagaimana sih keikutsertaan warga di sini untuk mengikuti pemilihan umum itu seperti apakah sudah semuanya ikut ataukah beberapa masih ada. Terus yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan beberapa oleh Ibu Lurah seperti misalnya wajib mengikuti kegiatan gotong royong, gotong royong, musyawarah atau yang lainnya. Nah, seperti itu mungkin dari keempat sila yang tadi belum sempat. Ketuhanan satu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dari Pancasila ketuhanan itu kan ada yang punya keyakinan beda ya, ada agama yang berbeda, di Karanganyar ada, dan di sini agamanya kayaknya hanya Islam sama Kristen ya, dan yang Kristen sangat minoritas, dan itu pun mereka bisa ikut bersama-sama dengan kita. Jadi meskipun mereka beda, beragama beda, mereka menyadari dan kita ajak untuk kegiatan meskipun mereka Nasrani, tapi di agama Islam dia ikut mau kalau di Karanganyar yang terjadi. Jadi tidak ada diskriminasi tentang agama,
Dan itu kalau memang ada istilahnya warga yang terjadi antara A dan B warga, tentunya tindakan kita yang melakukan mediasi tentunya kalau memang ada, mestinya kita cari melalui Pak RT itu, kita koordinasi ada apa, Pak RT ngerti lah ini warga lu ada yang kayak gini kan, seperti itu. Nanti kita gali, kita cari informasi itu, nanti kita mediasi tentunya kalau ada, tapi sejauh ini tidak ada. Bahkan keluarga kami yang agamanya beda, non, itu mengikuti karena memang minoritas ya. Jadi mereka punya niat baik juga, tetap memegang agamanya dia selaku Nasrani, tapi mengikuti kegiatan Islam bahkan. Tentunya kita dari yang SART bahkan mau ada kegiatan ziarah. Kalau di sini kan orang-orang ini ziarah makan itu kalau panas kan. Yang non muslim pun ikut kalau ziarahnya, ini baiknya begitu. Kalau tidak pun ya biasanya tidak apa-apa, tapi malah di sini ya beda saja bisa mengikuti. Tapi apabila terjadi tentunya kita melakukan tindakan, pastinya itu ada apa untuk menjaga kerukunan itu tugasnya itu. Yang pertama sudah ya kira-kira itu. Yang kedua tadi kan sikap sopan dan ramah kepada Bukan. siapapun. Apakah pernah terjadi kayak konflik antar tetangga? antar tetangga ya. Konflik antar tetangga tentunya ada. Kalau konfliknya itu ya biasa ya, masalah pribadi tentunya. Tapi itu yang menangani Pak Babin ini sudah pernah, tapi ya sejauh ini Kalau aman. konflik antar tetangga tetap ada mas. Terakhir saya tangani itu konflik antar tetangga dan malah perkara sepele ini. Gitu. Pokoknya sepele. Siapa? Sudah saling kenal, dia sudah berumur, udah tua, itu hanya semisal si Bapak A ini hidup, gitu. Kemudian tetangga lewat. Nah, sebelum mencapai titik dia duduk, dia berdiri. Itu dilakukan berkali-kali. Lah yang hidup ini merasa loh kok tidak biasanya Bapak itu kalau lihat saya mesti negur dan sebagainya, ini kok langsung menghindar, ada apa? Nah itu loh. Setelah itu berita ini nyampe ke istrinya. Setelah sampai ke istrinya ternyata punya kesimpulan yang lain. Akhirnya terjadilah cekcok, istilahnya sebar berita yang tidak benar, gitu. Mulailah rame gitu. Saat rame itu satu di antara itu Bapak RT mengadu. Setelah mengadu Bapak RT karena titik permasalahan seperti yang itu, kemudian saya ditelepon untuk melakukan mediasi atau penyelesaian duduk perkara. Nah setelah duduk perkara semuanya kita lakukan, ya, itu jam 8 malam, saling ketemu semuanya, usut punya usut, perkaranya hanyalah perawatan tambah. Kira usut punya usut, permasalahannya hanya pergantian merawat tambah. Ya, setelah clear selesai semuanya, akhirnya bisa selesai dan bisa saling memahami. Bahwasannya memang sudah ada satu perjanjian bahwa perawat tambak itu harus bergantian. Karena mungkin yang tadi satu merasa atau belum untung tapi sudah tiba tiwatinya bergantian, tidak mau menyadari, akhirnya terjadi seperti itu dan bisa selesai. Itu perkaranya setelah ketemu, itu perkara itu setelah ketemu akhirnya bisa mencair semuanya. Itu gitu. Terima kasih. Intinya itu penyelesaian memang kita berusaha menyelesaikan setempat dulu sebelum melangkah ke hasil yang lain seperti itu. Jadi upaya kita di masyarakat melakukan tindakan agar di masyarakat kita ketentraman, keamanan, ketertiban semua terjadi. Jadi itu yang kita koordinasi, komunikasi, cari masalah dan diselesaikan secara baik. Alhamdulillah
coba ya kalau ada masalah itu tentunya nomor satu apa? Komunikasi, koordinasi, apa sih sebetulnya? Yang ketiga masalah persatuan Indonesia itu terkait kalau ada terutama kalau misalnya liburan saya yang kalau di Agustus juga kayak suatu festival dan namun pada 2 tahun terakhir itu tidak ada. Padahal itu kan memang misalnya ada perlombaan sepak bola nah, di konteks yang diambil itu bukan perlombaan sepak bolanya tetapi di Korea untuk merayakan bulan Agustus. Nah, disitulah kita sebagai anak muda itu seperti mengingat bahwa Agustus itu kemerdekaan kita. Nah, itulah yang seharusnya kita petik dari di situ bukan turnamen sepak bola ini. Nah, mungkin di sini bisa diceritakan untuk persatuan Indonesia itu bedanya seperti apa? Oke. Jadi untuk memupuk persatuan ya, memupuk persatuan di wilayah, di karenanya tentunya kita bertanya itu momen-momen yang kita lakukan itu apalagi di Agustus ya. Agustus itu tentunya kita ada jalan sehat, ada lomba-lomba di antara RW, antara RT, bahkan antara RT. Kita melakukan itu. Jadi kalau masalah kegiatan-kegiatan di mana kita bisa biar bisa guyup, kita bisa bersatu, ada kegiatan lomba, ada apel bersama. Apel itu misalkan kita mau ada penanaman penghijauan di tempat yang kering, maksudnya yang tandus yang itu kita undang warga kami, kita lakukan semacam apel ya kayak gitu. Jadi kita untuk peduli ajak warga kami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dari seluruh wilayah, tidak hanya RW 1 RW tapi semuanya RW kita undang untuk melakukan kegiatan penanaman penghijauan. Agustusan apalagi kita melakukan lomba yang luar biasa Pak Babin itu kalau setiap Agustus itu lombanya segala macam. Sebetulnya benar tidak melulu untuk juaranya dan sebagainya, tapi alangkah meriahnya Agustus kita ada jalan sehatnya, ada lomba tenis meja, voli dan sebagainya. Ya itu kita lakukan setiap tahun dan itu menjadi program kami agar persatuan dan kesatuan di wilayah kami terjaga. Orang aku RW Suci ya wis kenal RW loro. Dan kita akan lakukan itu dari RW 1 sampai RW 3 semuanya kenal. Semuanya bisa bersatu. Bahkan peringatan di sini ada leluhur.